siapa saja yang bisa menjadi uskup. Ya. Kadang-kadang pertanyaan ini terdengar di kalangan umat atau jemaat. Siapa-siapa saja yang bisa menjadi uskup. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, sebaiknya saya memberikan sedikit masukan atau input untuk kita sekalian. Bagaimana kriteria seorang calon uskup atau seseorang yang punya kapasitas bisa menjadi uskup. Kalau kita merujuk pada kitab hukum kanonik atau Codex Iuris Canonici atau Canon Law of the Catholic Church nomor 377, dikatakan di sana bahwa paus punya otorita, punya kuasa untuk mengangkat dan mengukuhkan uskup tersebut. Jadi wewenang sepenuhnya ada pada paus atau takhta apostolik. Lalu kriteria seorang calon uskup yang pertama, unggul dalam iman. Artinya kehidupan spiritualnya itu harus mendalam. Ya. Kalau secara pastoral dapat kita rinci seperti ini ya. Kehidupan doanya, kehidupan ekaristi, devosi pribadi, refleksi, kontemplasi, semua itu masuk atau terkategori dalam kehidupan spiritual yang mendalam atau unggul dalam iman. Dan punya kehidupan moral yang bagus, yang baik. Ada kesalehannya dan juga punya perhatian terhadap pemeliharaan jiwa-jiwa atau ya sering disebut cura animarum. Dan juga ada sifat-sifat lain yang secara linear itu mendukung jabatannya sebagai uskup. Itu baru poin pertama loh. Ya. Poin yang kedua, minimal dia berusia 35 tahun. Nah, minimal. Jadi paling kurang atau sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Lalu yang ketiga, ya, usia imamatnya itu 5 tahun sejak dia ditabiskan. Ya. Dia sudah menjalani panggilan imamat itu, kehidupan imamat itu selama 5 tahun. Lalu yang keempat, ya ibu bapak saudara-saudara, ya dicatat atau ditulis atau dikatakan bahwa harus punya gelar doktor, ya, atau minimal atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam bidang kitab suci, dalam bidang teologi, dalam bidang hukum kanonik atau Codex Iuris Canonici. Dia harus unggul, mahir di bidang-bidang itu. Dan juga dia memperoleh gelar itu, doktor atau lisensiat itu, pada lembaga pendidikan tinggi yang disahkan oleh takhta apostolik. Atau mereka yang mahir dalam disiplin ilmu-ilmu tadi. Ya. Kitab suci, teologi, atau kitab hukum kanonik atau hukum gereja. Nah, ini ibu bapak saudara-saudara. Oleh karena itu, saya bisa menjawab siapa saja yang bisa menjadi uskup. Tidak semua imam Katolik, tidak semua pastor Katolik ya bisa menjadi uskup. Setelah kita melihat, merefleksi kriteria tadi, syarat-syarat tadi, ya. Tidak semua pastor Katolik bisa menjadi uskup. Dia harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat
yang dicatat, yang ditulis dalam kitab hukum kanonik tadi. Ya, 378. Ya. Ya. Artikel atau ayat 1. Sangat berat memang. Ya. Jadi ini bukan sekadar pilih kepala desa atau pilih camat atau pilih gubernur. Ini uskup. Dan di sana ibu dan bapak saudara-saudara, karya Roh Kudus turut campur tangan. Jadi tidak sekedar ya mata manusia atau mata insani atau hati insani yang melihat. Tapi karya Roh Kudus sangat berperan di sana. Sehingga seseorang yang dipilih menjadi uskup sungguh-sungguh hasil dari intervensi campur tangan Roh Kudus. Nah, ini ibu bapak saudara-saudara, ya. Jadi ada suara-suara miring bahwa semua imam bisa jadi uskup. Kalau kita merujuk pada hukum kanonik atau kodeks iuris kanonici tadi, jelas tidak semua imam bisa menjadi uskup. Ya, tidak semua menjadi uskup. Saya ulangi lagi. Jadi yang mengangkat uskup itu adalah paus. Dan dikukuhkan juga oleh paus. Ini. Harus kita mengerti ini. Ya.